Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Akselina. Saya adalah dosen tetap di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong yang berhome base di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini PG PAUD. Namun, bidang ilmu keahlian saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Di mana pada program studi ini saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu keahlian saya, diantaranya yaitu Bahasa Inggris, English for Early Childhood, Metode Penelitian Pendidikan, dan Pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya, yaitu pada mata kuliah English for Early Childhood yang berbobot 2 SKS, dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau biasa dikenal dengan DIA. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat terkait mata kuliah English for Early Childhood yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini mengkaji pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini, belajar merancang rencana pembelajaran, membuat media pembelajaran yang tepat, praktek mengajar, dan mengevaluasi program pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Sedangkan aktivitas pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa nantinya akan dihadapkan pada berbagai teknik pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini, cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris anak usia dini, dan melakukan praktek pengajaran. Aktivitas lain dalam mata kuliah ini yaitu para mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, dan tips dalam pengelolaan kelas, dalam pengajaran vocabulary dan grammar pada pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Dan di akhir capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, mampu menerapkan pengetahuan bahasa Inggris pada kelas rendah dengan cakap, terampil, dan profesional, serta bisa memanfaatkan potensi lingkungan sosial. Yang kedua, mampu memahami alur perkuliahan dan memahami gambaran umum pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Yang ketiga, mampu menguasai konsep bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini. Yang keempat, mampu menguasai konsep teoretis tentang kesastraan, literasi, serta pembelajaran bahasa. Yang kelima, mampu menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian atau metode, pengelolaan, dan evaluasi program pembelajaran bahasa Inggris yang mendidik. Dan yang keenam, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis bahasa Inggris, serta keilmuan bahasa Inggris untuk merencanakan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis iptext yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skills. Adapun indikator asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran 25%, keaktifan atau partisipasi 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran saya pada mata kuliah English for Early Childhood pada pertemuan keempat dengan topik Instructions in Organizing the Classroom, Teaching Vocabulary and Grammar for Early Childhood, pengelolaan kelas, pengajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Sekian video deskripsi mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everyone. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Semoga semuanya baik-baik aja ya.
Okay, well, before we start our learning today, we have to praying. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita seharusnya berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahaminya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Now, I want to check your present one by one. Sebelum kita memulai pembelajaran, Mem mau cek dulu ya presensinya, siapa saja yang hadir dan tidak hadir hari ini. Anjeli. Anjeli ada ya? Present, ma'am. Oke. Tustia Wulandewi. Hadir, ma'am. Oke. Vera Ningsih. Vera Ningsih hadir ya? Rika Sari. Yes, Hadir, ma'am. ma'am. Nurian Supriyatin. Present, ma'am. Tridevi. Ada, ma'am. Nurul Triwahyuni. Hadir, ma'am. Fania. Present, ma'am. Indah Ramadhani. Hadir, ma'am. Leoni. Yes, ma'am. Anggraini. Hadir, ma'am. Mary. Hadir, ma'am. Andriana. Hadir, ma'am. Yusuf. Present, ma'am. Verla. Present, ma'am. Stania. Hadir, ma'am. Rizka. Present, ma'am. Oke, ada yang tidak hadir hari ini atau ada yang sakit atau ada yang izin? Ada, ma'am, 3 orang. Yang satu sakit, 2 Ya. izin. Oke, satu sakit, 2 izin ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga minggu depan sudah bisa bergabung di kelas kita ya. Before I explain about the next material, I will to remind you about the previous material. Jadi sebelum Mem mau menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, Mem ingin mengingatkan dulu tentang materi sebelumnya. Nah, di sini ada yang bisa bantu teman-teman semuanya untuk mengingatkan tentang materi pada minggu lalu. Kira-kira minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Oke, ada Verla. Ya, Verla. Materi apa yang sudah kita bahas minggu lalu, Verla? Minggu lalu kita belajar tentang konsep dasar pembelajaran bahasa dan teori perkembangan anak, ma'am. Oke, bagus. Ternyata Verla masih ingat ya. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Masih pada ingat ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar pembelajaran bahasa dan teori perkembangan anak. Bagus, ya. Thank you, Verla. Nah, setelah kita membahas materi minggu lalu, memang bertanya, ada yang masih ingat? Pada teori perkembangan anak ya dijelaskan tentang karakteristik anak usia dini. Siapa yang masih ingat? Sebutkan apa saja aspeknya. Siapa di sini? Oke, Rika Sari. Rika Sari, angkat tangan ya. Rika Sari. Ya, apa saja aspek yang ada dalam karakteristik anak usia dini berdasarkan teori perkembangan anak? Aspeknya itu ada 3, ma'am, yakni dari aspek kognitif, aspek efektif, dan psikomotor. Oke, jadi ada 3 aspek ya dari karakteristik anak usia dini berdasarkan teori perkembangan anak. Yang pertama yaitu dari aspek kognitif, yang kedua dari aspek afektif, dan yang ketiga dari aspek psikomotor. Bagus, terima kasih ya. Ya, jadi teman-teman harus ingat, jangan dilupakan materi yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Baik, tadi kita sudah mengingat tentang materi sebelumnya. And now we will discuss about the next topic.
Ya, jadi hari ini kita akan diskusi tentang topik selanjutnya. Jadi topiknya yaitu tentang instructions in organizing the classroom, teaching vocabulary and grammar for early childhood. Pengelolaan kelas, pengajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, before we continue, sebelum kita lanjutkan ya, Mem akan menyampaikan tentang learning outcomes kita untuk materi pada hari ini. Kenapa harus disampaikan? Karena masing-masing kita pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ya enggak? Ya kah tidak? Is it right? Iya, Nah, sama juga dengan our learning today ya dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, dan tips dalam pengelolaan kelas, dalam pengajaran vocabulary dan grammar pada pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Dan untuk indikator ketercapaiannya adalah ketepatan mengelola kelas dan memahami prinsip, teknik, dan tips dalam pengajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mengelola kelas dalam pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. Terus juga kita akan bahas tentang bagaimana pengajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Now, we'll discuss about our topic today ya. So you can see on the slide. Wait ya, Mem akan bagikan layar dulu. Sudah terlihat di layar belum ya? belum, Mem. Belum, Belum, Mem. Mem. Nah. Sudah terlihat? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, sudah ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang instructions in organizing the classroom, teaching vocabulary and grammar for early childhood ya. Pengelolaan kelas, pengajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Tadi tujuan pelajaran dan indikator ketercapaian yang sudah Mem sampaikan ya. You can see on the slide. Langsung saja kita masuk ke yang pertama ya, yaitu tentang instructions in organizing the classroom atau pengelolaan kelas. Nah, bagaimana cara mengelola kelas untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini ya? Di sini ada pengelolaan kelas ya. Nah, seorang PAUD ya, seorang guru pendidikan anak usia dini harus mampu menyanyi, berakting, dan menggambar ya. Seringkali seorang guru juga harus mampu mencari, memodifikasi, bahkan membuat yang berhubungan dengan topik yang kita. Mohon itu. Oke. Maaf ya, tadi agak ribut sedikit. Ya, kita lanjutkan. Seringkali seorang guru juga harus mampu mencari, memodifikasi, bahkan membuat lagu yang berhubungan dengan topik bahasan di kelas. Selain itu, seorang guru juga harus dapat menjadi pendongeng yang baik. Nah, jadi banyak tuntutan kita ya sebagai calon guru PAUD ya. Mulai dari mencari apa? Mencari lagu yang berhubungan dengan topik bahasan di kelas. Terus yang kedua, memodifikasi apa? Memodifikasi lagu yang berhubungan dengan topik bahasan di kelas ya. Yang ketiga membuat apa? Membuat lagu yang berhubungan dengan topik bahasan di kelas ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, selain itu beragam objek, gambar, dan semua yang ada di sekitar anak dalam kelas ataupun di luar kelas sangatlah dibutuhkan ya. Penggunaan indera mereka juga sangat membantu dalam pembelajaran bahasa. Dengan adanya objek yang dapat mereka lihat dan dapat mereka raba, ya, anak lebih mudah memahami kosakata baru.
Nah, beberapa objek atau benda yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah seperti yang di dalam kelas itu ada bendanya kalender ya, papan tulis, jam dinding, poster ya, vas bunga, foto, bahkan hasil gambar anak itu sendiri ya. Nah, itu bisa kita jadikan ya untuk eh, anak itu menjadikan objeknya ya. Nah, selanjutnya dikarenakan anak usia dini memiliki daya konsentrasi dan perhatian yang pendek ya, maka beragam aktivitas pembelajaran sangat diperlukan. Metode pembelajaran yang berbeda, variasi materi pembelajaran, dan bermacam media sangat membantu anak dalam memahami bahasa yang diajarkan, serta mengurangi kebosanan dalam belajar sehingga anak dapat belajar lebih lama. Nah, jadi dengan metode pembelajaran itu bisa membantu anak dalam memahami bahasa dan mengurangi kebosanan belajar. Begitu juga dengan variasi materi pembelajaran dan juga penggunaan medianya. Nah, itu semua bisa membantu anak dalam memahami bahasa dan juga mengurangi kebosanan saat proses belajar mengajar. Selanjutnya, nah, hal lain yang perlu diperhatikan untuk menghindari kebosanan anak dalam belajar adalah manajemen kelas. Ya, kita sebagai calon guru PAUD harus bisa manajemen kelas ya. Variasi dalam seating arrangements dan pembelajaran dalam kelompok juga akan membantu anak dalam bekerja sama dan belajar dari satu sama lain. Namun perlu diingat, jumlah anggota kelompok diharapkan tidak lebih dari 4 sehingga kerjasama lebih mudah dipantau. Nah, ingat, untuk pengelompokan pada kursi ya yang ada di kelas tempat duduk anak itu, jumlah anggota kelompoknya diharapkan tidak lebih dari 4 orang ya. Itu untuk seating arrangement-nya, untuk manajemen kelas. Ya, teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Ada gambar seating arrangement-nya ya. Yang pertama, yang kedua, boleh pakai cara yang pertama, yang kedua. Selanjutnya juga ada ini ya, ada banyak cara-cara yang digunakan untuk pengelompokan anak di dalam kelas ya. Susunan kursinya, susunan untuk pembagian kelompoknya, begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagian materi yang kedua. Ada teaching vocabulary and grammar for early childhood. Pengajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Ya, bagaimana cara mengajar vocabulary dan grammar untuk anak usia dini? Kita lihat. Menurut Slattery dan Willis tahun 2001, ada 2 tahap dalam kegiatan pengajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Kita lihat step yang pertama. Ada di sini, bicarakan dengan anak tentang nama-nama benda yang akan dipelajari. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada contohnya. Look, here's my bag. What is in my bag? Nah, kita lihat contohnya ya. Oke, I have a bag ya. Look, here's my bag. What is in my bag? Ya. Oke, there is a book, that my English book, and my pencil box with my pencil in it. Look, I will open it. Materi dasar pembelajaran vocabulary dan grammar. Apa saja materi dasarnya? Yang pertama ada alfabet. Alfabet itu biasanya ada menyanyikan lagu alfabet ya. Siapa yang bisa hafal lagu alfabet? Ayo. Perla. Me, Oke, ma'am. Perla. Okay, I will sing alphabet song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Oke, thank you Perla. Good job. Thank you ya. Bagus. Selanjutnya mengeja nama sendiri. Coba siapa yang bisa berikan contoh? Saya, ma'am. Oh, Fania. Oke, Fania. Eja nama sendiri.
Oke, jadi seperti begini. Ya. Saya bakal pakai apa aja ya sebagai contoh, guys. Ya. V-N-I-A, Vania. Oke, VANIA. Oke, good job. Thank you, Fania. Bagus ya. Sekarang kita lanjut materi dasar yang kedua itu ada numbers. Ya, numbers ini biasanya ada lagunya juga ya. Siapa yang bisa nyanyi My Fingers? How many fingers do you have? Siapa yang bisa? How many fingers do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's count together. Oke, masa lupa? Kan dulu juga Mem sudah pernah kasih ini ya, kasih tahu ya. Oke, bagus. Sekarang lanjut lagi yang ketiga, ada materi dasar tentang greetings. Greetings, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Banyak loh lagu-lagu anak ya berdasarkan materi dasar ini ya untuk kita ajarkan pada pembelajaran vocabulary dan grammar ya. Greetings, siapa yang bisa? Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Ya, begitu ya. Jadi banyak lagu-lagu yang kita bisa berikan untuk pembelajaran vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Sekarang ada colors. Colors. Oke, siapa yang bisa? Nggak apa-apa, nggak usah lagu, nggak apa-apa. Coba ini aja, contohnya kayak kosakata aja, begitu. Oke, siapa yang bisa? Red, merah, biru, blue, kuning, yellow, hijau, green. Ya, oh, banyak ya, colors ya. Oke, sekarang terakhir ada animals. Animals, siapa yang bisa berikan contoh? Ayo, siapa yang bisa berikan contoh? Kucing, cat, anjing, dog, kupu-kupu, butterfly. Ya, bisa ya? Nah, itu. Nah, jadi itu beberapa materi dasar yang bisa kita berikan ketika kita ingin mengajarkan vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Oke, baik sampai di sini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kira-kira apa kesimpulannya? Halo. Kira-kira tadi dari awal kita sudah bahas apa saja? Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Apa tadi kesimpulannya? Tidak ada yang bisa menyimpulkan. Oke, Verla. Izin Mem, saya coba menyimpulkan Mem, dari materi yang dijelaskan hari ini, dari pengelolaan kelas dan juga metode atau materi dasar yang kita sampaikan di kelas. Intinya pada saat kita mengajarkan pembelajaran grammar atau vocabulary di anak PAUD, anak usia dini, kita harus membutuhkan banyak ide dan motivasi ide dan juga kayak kita punya hal-hal lain yang dapat membuat mereka termotivasi di dalam kelas. Bagaimana cara kita arrangement mereka supaya mereka bisa fokus dengan cara membuat kelompok tapi tidak lebih dari 4, dan juga kayak kita memberikan mereka materi yang paling dasar dengan metode yang memang mereka senangi, karena kan pada dasarnya anak PAUD masih senang bermain, jadi kita gunakan cara seperti bernyanyi dan juga games mungkin, Mem. Oke. That's all. Itu saja. Oke, good job. Thank you, Verla. Itu kesimpulan dari Verla ya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan ini ya, berdasarkan materi yang kita
bahas dari awal tadi. Nah, jadi untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitu dalam mengenalkan bahasa Inggris untuk anak usia dini, seorang guru harus memahami karakteristik dan tahapan perkembangan mereka. Aktivitas pembelajaran yang menarik dan beragam sangat diperlukan ya. Nah, guru juga harus memikirkan metode pembelajaran yang berbeda, materi pembelajaran yang bervariasi serta media yang beragam. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini ya. Baik, sampai di sini. So, do you have questions so far? Ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kira-kira? Nah, tentang materi kita hari ini? Thank you. Tidak? Tidak ada yang mau bertanya? Rika Sari, oke. Rika Sari, boleh. Baik, Ma'am. Terima kasih atas waktunya. Izin, Ma'am, ini yang saya tanyakan, kita kan nanti bisa jadi pengajar, Ya. salah satu pengajar. Sebenarnya apa sih tantangan yang sering kita hadapi nantinya? Apalagi kan bahasa Inggris kan agak susah ya untuk anak usia dini. Mana sih tantangannya nanti tuh? Terus solusinya bagaimana? Oke, tantangan yang akan kita hadapi ketika kita sudah menjadi guru PAUD nantinya ya. Nah, tantangannya itu mengenai karakteristik anak ya sebenarnya ya. Karakteristik anak kan anak usia dini ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda karena setiap anak itu tidak pernah sama ya satu dengan yang lainnya ya. Nah, itu. Jadi tipsnya sebagai calon guru kita harus memahami yang namanya karakteristik dan tahapan perkembangan anak ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu tentang teori perkembangan anak ya. Nah, jadi kita harus paham dulu karakteristik anak itu bagaimana ya. Terus tadi yang kedua apalagi? Apalagi pertanyaan tadi selain karakteristik anak, selain Selain tantangannya tadi yang solusinya, Ma'am. Oke, sama tantangannya ya. Jadi itu ya, kita sebagai calon guru harus memahami karakteristik anak terlebih dahulu ya. Dan seperti juga yang disampaikan Verla tadi, sebagai guru PAUD itu harus kreatif, harus memiliki banyak ide ya, beragam ide ya, untuk kita perlu eh, memberikannya kepada anak tersebut ya. Contohnya kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik, ya, metode pembelajaran yang berbeda, yang bervariasi, ya, sehingga tidak membuat anak tersebut bosan dalam proses pembelajaran. Begitu ya, Rika Sari ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya? Nah, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, Mem mau memberikan tugas untuk minggu depan ya. Apa itu tugasnya? Seperti biasa ya. Tugasnya nanti untuk minggu depan yaitu buatlah video praktek mengajar vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Ya, tulis dulu videonya supaya ingat ya. Minggu depan sudah harus dikumpulkan. Tugasnya apa? Membuat video praktek pembelajaran atau mengajarkan bahasa Inggris tentang vocabulary dan grammar untuk anak usia dini. Udah ya. Nah, so I think that's all for today ya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Thank you for attention. Thank you for your coming ya. Thank you for your participation. And I close our meeting today with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone.
See you next week.